Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza Palestina.
Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Terungkap strategi intelijen Israel dalam operasi yang telah menewaskan komandan tertinggi sayap militer Hamas, yakni Mohammad Deif. Diketahui Deif tewas dalam serangan udara di jalur Gaza pada 13 Juli lalu. Di balik operasi gabungan tersebut, ternyata tentara Israel sampai menyamar sebagai pengemis dan pedagang sayur di luar apartemen tempat dia tewas. Lembaga Pertahanan Israel mengetahui bahwa Deif secara rutin mengunjungi warga Gaza yang mengungsi di zona kemanusiaan Al-Mawasi. Namun sebelum ke kunjungan tersebut, Deif mengunjungi terlebih dahulu ke sebuah gedung apartemen untuk menerima informasi intelijen Hamas terkait posisi pasukan IDF. Deif yang dikenal sebagai ahli penyamaran terus menghindari keamanan Israel yang mengincarnya selama 30 tahun terakhir. Berkat penyamaran IDF di dekat apartemen itu, akhirnya rutinitas Deif terungkap. Hingga akhirnya pasukan Israel didorong untuk dikirim ke darat. Unit Duvdevan kemudian mengerahkan pasukan di darat yang juga menyamar seperti pekerja UNRWA atau warga Palestina yang mengungsi. Pengawasan dibantu oleh pesawat nirawak di area tersebut. Di sisi lain, 2 jet tempur juga terbang di atas area yang akan dikunjungi rutin oleh Deif. Pada hari penyerangan, jet tempur berhasil mendeteksi Deif setelah sebelumnya terbang 7 jam di atas wilayah tersebut. Jet tempur kemudian menghancurkan area sekitar bangunan itu dengan bom, lalu menembakkan rudal khusus penembus bunker di gedung tersebut.